Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Aulia dengan NIM 231136 dari kelas PAI 5E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang mana diampu oleh dosen pengampu Ibu Tin Mutia. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh Ibu Tin Mutia. Langsung saja, yang pertama, mengenai kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Nah, kurikulum merdeka menekankan pada profil belajar Pancasila dan literasi numerasi karena keduanya menjadi fondasi yang menentukan arah pendidikan Indonesia di masa depan. Penekanannya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dari evaluasi panjang terhadap kondisi pendidikan yang cenderung padat materi, berfokus pada hafalan, dan kurang memberi ruang pada pembentukan karakter maupun penguasaan kemampuan dasar. Nah, penekanan pada profil pelajar Pancasila bertujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, mampu bekerja sama, kreatif, kritis, serta memiliki kemampuan komunikasi, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. 6 elemen profil pelajar Pancasila: beriman dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, dirancang untuk menjadi identitas peserta didik Indonesia yang siap menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, penguatan literasi dan numerasi menjadi penekanan karena kemampuan ini adalah pintu yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran lain. Nah, literasi bukan hanya kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan memahami, mengolah, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis. Numerasi bukan sekedar berhitung, tetapi kemampuan membaca data, grafik, angka, serta membuat keputusan berdasarkan perhitungan logis. Penguatan dua kompetensi dasar dilakukan karena studi internasional seperti PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Nah, kurikulum merdeka hadir untuk memperbaiki hal tersebut melalui materi esensial, pembelajaran yang fleksibel, dan pendekatan yang humanis. Selain itu, penekanan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan di era digital. Di tengah gempuran teknologi, informasi, dan perkembangan global, peserta didik membutuhkan kemampuan adaptasi, kemampuan membaca data, serta kemampuan menyaring informasi. Dua kompetensi tersebut menjadi bekal menghadapi kehidupan nyata, termasuk dunia kerja di masa depan. Pada akhirnya, kurikulum merdeka menekankan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermakna, relevan, dan mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai karakter bangsa. Terus lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mengenai jika tema proyek sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air digunakan, materi PAI apa yang cocok untuk diintegrasikan. Nah, tema sustainability dengan fokus pada masalah penurunan kuantitas dan kualitas air sangat selaras dengan beberapa materi penting dalam pendidikan agama Islam. Pemilihan materi harus mampu menghubungkan isu lingkungan dengan ajaran agama sehingga peserta didik memahami bahwa menjaga air bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban spiritual. Nah, oleh karena itu, ada beberapa materi PAI yang sesuai untuk dapat dimasukkan, yaitu yang pertama itu ada fikih toharo. Toharo adalah materi yang paling relevan karena membahas kebutuhan air secara syarat sahnya ibadah seperti wudhu dan mandi wajib. Dengan mempelajari toharo, peserta didik dapat memahami bahwa penurunannya kualitas air akan berdampak langsung pada ibadah harian. Konteks ini membantu siswa melihat pentingnya menjaga air dari
perspektif agama, bukan sekedar kebutuhan fisik. Terus yang kedua, ada akhlak terhadap lingkungan. Materi akhlak mengajarkan sikap peduli, tidak merusak, dan menjaga kebersihan. Penurunan kualitas air sering disebabkan karena kelalaian manusia, pembuangan limbah sembarangan, pencemaran sungai, atau pemborosan air. Akhlak yang benar akan mendorong peserta didik untuk berperilaku bijak terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga ada tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep khalifah fil ard menjelaskan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga bumi. Kehilangan kualitas air adalah bentuk kerusakan yang bertentangan dengan amanah ini. Nah, dengan memahami bahwa setiap tindakan terhadap lingkungan kelak dipertanggungjawabkan, siswa termotivasi menjaga sumber daya air. Yang keempat, ayat dan hadis tentang larangan merusak. Al-Quran dan hadis dipenuhi dengan ajaran tentang kebersihan, larangan membuat kerusakan, perintah menjaga kelestarian, hingga anjuran tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ayat seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 56, hadis tentang hemat air meskipun di sungai mengalir, serta ajaran tentang kebersihan sebagai sebagian dari iman sangat relevan. Nah, yang terakhir ada adab menggunakan air. Istilah melarang pemborosan air bahkan dalam ibadah. Materi tentang adab ini sangat sejalan dengan isu sustainability, terutama dalam mengajarkan gaya hidup hemat air. Nah, jadi materi-materi PAI di atas memberikan fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan tema lingkungan ke dalam pendidikan agama, sehingga peserta didik tidak hanya memahami persoalan air sebagai isu ilmiah, tetapi sebagai bagian dari pengalaman nilai-nilai Islam. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu bagaimana rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek PJBL dengan sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air dalam mata pelajaran PAI. Nah, implementasi pembelajaran berbasis proyek atau dapat disebut dengan project based learning dengan sustainability memerlukan perencanaan yang terstruktur agar peserta didik mengalami proses belajar yang bermakna. Proyek ini bertujuan agar siswa bukan hanya memahami teori PAI, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks permasalahan lingkungan nyata. Nah, rencana implementasi pembelajarannya dapat disusun melalui beberapa tahapan, antara lain, yang pertama ada tahapan pengantar dan pembangunan kesadaran. Pembelajaran dimulai dengan memperkenalkan isu penurunan kualitas air melalui video dokumenter atau data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk menyadari bahwa lingkungan merupakan bagian dari amanah Allah dan kerusakan air adalah masalah serius yang mempengaruhi ibadah, kesehatan, dan kehidupan makhluk hidup. Nah, yang kedua ada pembacaan dalil dan pengaitan dengan materi PAI. Guru mengkaitkan isu tersebut dengan ayat dan hadis yang relevan, serta materi fikih, toharo, dan akhlak lingkungan. Pemahaman agama menjadi landasan bagi peserta didik untuk memandang permasalahan ini sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Nah, yang ketiga ada pertanyaan pematik. Pertanyaan yang memandu proyek dirumuskan seperti bagaimana supaya menjaga kualitas air sebagai bagian dari pengalaman nilai Islam dan tugas sebagai khalifah bagi bumi. Nah, pertanyaan ini menjadi pusat eksplorasi siswa. Adapun yang keempat, pembagian kelompok dan penyusunan rencana. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan merancang proyek masing-masing. Beberapa contoh proyeknya adalah seperti video edukasi tentang hemat air dalam perspektif Islam,
proses kampanye pentingnya air untuk bersuci, penelitian sederhana kualitas air di lingkungan sekitar, pembuatan alat penyaring air sederhana, pementasan drama dakwah bertema lingkungan, dan kampanye sosial di lingkungan sekolah. Guru memfasilitasi bukan mendikte sehingga kreativitas siswa berkembang. Nah, yang kelima, pengumpulan data dan pelaksanaan proyek. Peserta didik melakukan observasi lapangan, mewawancarai warga, mengumpulkan data air, mencari dalil, hingga membuat desain solusi. Selama proses ini, guru mengarahkan agar proyek selalu terhubung dengan ajaran Islam. Tahapan ini melatih kemampuan, yaitu bernalar kritis, kerjasama, pengambilan keputusan, kreativitas, komunikasi, serta tanggung jawab sosial. Nah, adapun yang keenam, penyusunan produk kreatif. Setelah data terkumpul, kelompok mulai menghasilkan produk atau proyek sesuai tema yang dipilih. Mereka memasukkan nilai-nilai fikih, akhlak, dan konsep khalifah dalam karya yang dibuatnya. Nah, yang ketujuh ada presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan karya di depan kelas atau dalam pameran sekolah. Proses presentasi membuat mereka belajar berkomunikasi, menjelaskan alasan ilmiah sekaligus landasan keagamaan, serta penampilan solusi bagi permasalahan lingkungan. Nah, yang kedelapan ada refleksi bersama. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi mendalam tentang pentingnya air dalam kehidupan dan ibadah, konsekuensi rusaknya lingkungan dari sudut pandang agama, dampak kecil yang bisa dilakukan setiap individu. Nah, refleksi memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada proyek, tetapi berdampak pada perubahan perilaku. Nah, adapun yang terakhir, penilaian proyek. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap proses pengerjaan, kerjasama, kreativitas, keakurat landasan PAI, kualitas produk akhir, serta sikap selama proyek. Nah, dengan demikian, penilaian menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.